Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kembali sebuah alur cerita film. Oke guys, film kali ini berjudul The Night Comes For Us. Perlu kalian ketahui, film ini brutal dari awal hingga akhir guys. The Night Comes For Us adalah film laga yang cukup rumit dan intens, seakan-akan tak memberi napas kalian dengan menyajikan banyak kekerasan. Tentu saja kalian tahu, kualitas koreografi baku hantam yang dibuat oleh Iko dan timnya tidak diragukan lagi. Kalian penasaran? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film lainnya. Di awal film, diceritakan tentang organisasi mafia atau Triad Asia Tenggara yang mengendalikan 80% penyelundupan untuk seluruh wilayah Asia. Mereka menjalankan aktivitasnya melalui Golden Triangle. Triad meraih keuntungan yang sangat besar dari perdagangan narkoba, senjata, dan bahkan manusia. Di sisi lain, agar tetap bebas dari kekacauan dan gangguan luar, para pimpinan Triad membentuk formasi delegasi elit dengan dalih untuk keteraturan dan kepatuhan. Delegasi ini terdiri dari 6 pria dan wanita anonim. Mereka dikenal sebagai Six Sis. Cerita kemudian dimulai dengan seorang gadis kecil yang penuh darah terbangun di sisi pantai. Kemudian melihat beberapa orang telah tewas, dan orang tuanya yang masih hidup sedang ditodong senjata oleh beberapa orang. Gadis kecil itu bernama Reina, dan ibunya yang sedang dalam todongan senjata meminta Reina untuk cepat berlari. Namun para penjahat itu menyuruh mereka bangun dan membiarkannya untuk berlari. Dan inilah yang terjadi. Dan yang paling menyedihkan di sini, Reina melihat kedua orang tuanya terbunuh tepat di hadapannya. Kemudian datang pimpinan kelompok tersebut, dia bernama Ito dan diperankan oleh Joe Taslim. Yang akhirnya tersisa Reina seorang diri. Dan kemudian Ito mengambil senjata anak buahnya dan hendak menembak anak tersebut. Namun tidak diperlihatkan siapa yang ia tembak. Dan scene beralih ke seorang gadis yang sedang tidur, dan dia mendengar sesuatu. Dia terbangun dan mencoba untuk menghampirinya. Sambil berjalan, wanita itu melihat bercak darah di lantainya, kemudian menuju kamar mandi. Dan ketika membuka tirainya, gadis kecil yang bernama Reina ternyata ada di situ. Tak lama kemudian datang Ito sedang memegangi perutnya, dan setelah itu film pun dimulai. Di sini terlihat ternyata Ito terluka di bagian perutnya. Kemudian wanita yang bernama Sinta itu datang dan memberinya obat penahan sakit atau painkiller. Dan wanita itu berkata, "Kamu selama ini kemana aja? Aku pikir kamu sudah mati." Dan tanpa sepengetahuan Ito, Sinta sudah menelpon temannya untuk datang ke rumahnya. Dan rekannya itu bernama Fatih. Dari perbincangan itu, Ito meminta temannya Fatih untuk dibuatkan identitas baru bagi dirinya dan anak tersebut. Dan dari isi perbincangan itu juga, ternyata Ito sudah 3 tahun berada dalam lingkaran Triad. Dan Ito memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut. Kemudian, di sini Fatih memperlihatkan sebuah foto mereka dulu bersama teman-temannya. 2 sahabat mereka telah meninggal, dan 2 lainnya berada dalam penjara dan dihukum seumur hidup. Kemudian Fatih memanggil sepupunya yang bernama Wisnu dan satu teman yang pernah bermasalah dengannya, dia bernama Bob. Karena ada suatu insiden di masa lalunya, terungkap bahwa Bob mengalami patah kaki. Dan ternyata ada satu teman mereka lagi yang belum diketahui dalam foto. Ia adalah Aryan yang diperankan oleh Iko Uwais. Berpindah ke negara Cina, di sebuah klub malam, pimpinan mafia lain sedang menyiksa seorang pelayan wanita. Kemudian muncul Aryan yang ternyata menjadi pengelola di klub malam tersebut. Di sini ada bos mafia yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh wanita tersebut. Dan bos mafia ini meminta kepada Aryan langsung untuk menuangkan minuman untuknya. Karena menyebut si Aryan sebagai orang asing tengik, kemudian dihajar itu mereka semua oleh seorang diri. Anak buah bos mafia tersebut tewas. Akhirnya dengan sebuah botol minuman, bos itu pun dibunuhnya. Rian kemudian mendapat telepon dari pimpinannya mengabarkan tentang kejadian di desa itu yang diperlihatkan di scene awal. Mereka menemukan anak buah mereka tewas di sana
Namun, mereka menemukan sebuah dompet dan ternyata itu adalah Ito dan seorang anak, dan memberikan kabar kepada Aryan bahwa Ito telah membangkang dan Ito adalah pengkhianat. Jadi sebetulnya Ito ditugaskan untuk mengeksekusi keluarga itu. Namun, Ito sepertinya membela anak tersebut dan menghabisi anak buah mereka. Yang pada akhirnya, pesawat jet pribadi pun disiapkan untuk kepergian Aryan agar segera kembali ke Indonesia menyelesaikan masalah ini. Setibanya di Indonesia, Aryan turun dari pesawat dan di sana sudah ada pimpinan triad yang sedang menunggunya di dalam mobil. Dan di dalam perjalanan, si bosnya itu meminta Aryan untuk menyelesaikan masalah ini dan pimpinan triad untuk wilayah Indonesia akan diserahkan kepadanya. Kembali ke Ito beserta rekannya, mereka melanjutkan perbincangannya. Dan dalam perbincangan itu, tiba-tiba Fatih memberikan senjata kepada Ito dengan tujuan untuk penarikan dana yang tertahan di Yohan. Dan terlihat Yohan telah memanipulasi bisnis narkoboynya menjadi toko daging. Akhirnya Ito memutuskan untuk langsung menancap gas ke toko daging Yohan. Setibanya di sana, Ito langsung membunyikan lonceng dan melihat-lihat di sekelilingnya. Tak lama setelah itu, akhirnya Yohan pun datang. Karena matanya yang minus, Yohan tidak mengetahui bahwa yang datang adalah Ito. Dan ketika Yohan memakai kacamatanya, baru dia melihat bahwa di depan dirinya adalah Ito. Dan Yohan melihat ada catatan yang biasa ditempelkan di bawah mejanya. Di situ tertulis, Ito sedang berada di Jakarta. Segera lapor bila melihatnya. Karena ketakutan, Yohan langsung mengalihkan pembicaraan dan menawarkan daging khas, tetapi di sisi lain, dia mengambil pistol yang ada di bawah meja. Namun, Ito langsung menangkap kepalanya dan mengambil pistolnya. Ito yang disuruh mengambil uang di dalam, sambil menyandera Yohan, Ito dikepung oleh 7 tukang jagalnya yang beringas. Namun ketika Ito menghitung di depannya ada 6, Ito sadar di belakang ada yang mengendap-endap untuk menghajarnya. Dan ketika Ito mengetahui itu, inilah yang terjadi. Menyisakan Yohan, dia sudah memegang shotgun dan menelepon seseorang untuk meminta pertolongan dan mengirim orang ke rumah Fatih. Namun pada akhirnya Ito dapat melumpuhkannya. Sambil merasa kesakitan karena kakinya tertembak, Yohan kemudian mengambil segepok uang yang dia sembunyikan di dalam freezer. Tiba-tiba pasukan polisi datang dan memberondong peluru hingga Yohan terbunuh, dan Ito pingsan setelah disetrum oleh polisi. Kembali ke Fatih yang sedang menelepon si Ito tapi tak dijawab teleponnya. Kemudian dia meminta Bobby untuk mengantar Sinta membeli makanan, turun melalui lift, dan Bobby melihat ada segerombolan orang suruhan Yohan sedang menuju lantai atas menuju rumah Fatih. Dan di dalam lift, akhirnya Fatih pun bersandiwara meminta Sinta untuk pergi dan meninggalkannya. Dan ketika pintu lift tertutup, Bobby pun menghabisi mereka yang berada dalam lift. Dan sampai di lantai atas, Bobby melihat gerombolan triad telah mengepung Fatih, meminta triad menembaknya, ternyata itu tak membunuhnya. Bobby di balik bajunya dia telah memakai plat pelindung yang dia dapatkan di luar ruangan. Karena belum ada kompromi dengan Fatih, dia menyangka bahwa Bobby telah tewas. Akhirnya dia pun marah dan bersama-sama untuk menghabisi para triad. Seperti ini guys. Setelah menghabisi para triad yang ada di dalam ruangan, ternyata itu belum seberapa. Di luar ruangan, terdengar suara langkah kaki yang begitu lumayan banyak, dan ketika Bob membuka slot kunci pintunya, ternyata ini yang terjadi. Namun ada fakta yang mengejutkan bahwa semua gerombolan itu adalah suruhannya dari dia. Di sisi lain, Ito yang telah sadar dia berada dalam mobil tahanan polisi dan terlihat ada 4 penjaga yang berada di sana. Dan nyatanya polisi-polisi ini telah disuap oleh triad agar Ito dibawa ke base camp mereka. Ketika mereka sedang mengobrol, di sini Ito mencuri kesempatan itu untuk berupaya meloloskan diri.
Lepasin lo! Lepasin anjing! Sampai pada akhirnya Ito membuka pelatuk granat dan polisi itu ditendang. Kemudian di samping itu terlihat Wisnu yang sedang menjaga Reina yang bersembunyi di lemari didatangi oleh 2 orang penjahat, dan tanpa basa-basi Wisnu pun langsung menembaknya. Namun Wisnu tidak dapat mengendalikan senjata tersebut sehingga hanya 1 orang yang tewas dan Wisnu pun tertusuk bagian perut. Sambil menahan kesakitan, akhirnya Wisnu dapat menewaskan 1 orangnya lagi. Diakhiri oleh Fatih yang menghabisi sisa orang dari mereka. Di tempat lain, bos besar Triad sedang santuy dan menikmati mie ayamnya. Mendapati telepon dari Alma yang diperankan oleh Dian Sastro, Alma melaporkan bahwa anak buah Johan yang menyerang rumah Fatih dihabisi semua oleh mereka. Dan bos besar itu meminta kepada Alma untuk siapa saja yang keluar dari pintu itu habisi saja.